minum energi, gue mau loh gitu kan. Iya. Pada dasarnya memang karena cowok itu kan provide, dia tuh tidak akan pelit. Atur saya bang, atur saya. Saya mau diatur bang sebenarnya. Hai guys, balik lagi ke channel kita Garis Gelas, The Girly Pot. Yay. Jadi balik lagi guys, di Garis Gelas ini kita itu ngebahas tentang mostly kayak girls talk lah ya, unfiltered casual conversation about women gitu. Kayak apa aja yang curhatan yang biasa kita lakukan sebagai teman. Cewek-cewek itu ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Nah, mostly kita membahas tentang relationship, cowok, family, friends, dan ya career atau hobi. Gitu. Oke, ini video ketiga kita. Ya. Masih dengan wine. Ya, hari ini kita minum apa, Sa? Nah, silakan mungkin kamu lah. Udah ini ya, gantian. ketiga. Jadi hari ini kita minum wine dari Italy. Masih sama ya sebenarnya kayak yang kemarin. Itu Negro Amaro. Yeay. Oke. Dan makanya kenapa namanya Garis Gelas. Jadi kita selalu berusaha untuk ada gelas di setiap podcast kita. Ya, atau setiap video kita lah ya, biar lebih lebih chill juga jadi ya ngomongnya, biar unfiltered. Biar lebih wine night. Bukan wine night lah, lebih wine talk session. Oke. Kan biar lebih chill atau gimana gitu. Ya. Oke, jadi tema kita hari ini nih, apa nih Sab? Tema hari ini kita mau ngomongin tentang feminine energy. Yes, jadi cewek tuh kayak lebih bagus lo tuh feminine energy atau masculine energy. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin dijelasin dulu kali ya Sab, kayak feminine energy itu apa, masculine itu apa. Coba kalau dari menurut kamu tuh gimana? Kalau menurut gue, feminine energy itu mungkin lebih ke energi yang lebih ke perempuan gitu kali. Yang lebih ke perempuan. Contohnya kayak lebih halus, lebih lembut ya. Kayak lebih intinya energi yang harusnya ada di kebanyakan ada di perempuan lah gitu. Kalau maskulin tuh lebih ke cowok ya. Kayak lebih harus melakukan apa nih, lebih nge-provide, lebih memimpin, mengatur, kayak gitu gak sih? Iya. Karena pada dasarnya sebenarnya kan balik lagi kan kita ngomongin energi ya. Jadi topik feminine energy ini memang sangat luas sih, luas banget. Luas. Bisa kayak lu ngomongin kayak misalkan relationship, bisa ngomongin ke career, bisa ngomongin ke bahkan cuman hidup normal aja bisa. Cuman at least kita tuh percaya setiap manusia tuh punya energinya. Iya. Kayak lu kan bisa berasa gini, kayak lu masuk ke ruangan, kalau ruangan ini ruangan tua gitu, energinya kayak lebih dull, lebih kayak kurang bersemangat. Tapi kalau lu datang ke tempat yang baru, terus yang lebih bersih, kayak berasa kayak energinya kayak gimana gitu, enak, ya gitu. Kayaknya enak. Nah, itu yang disebut dengan mungkin energi. Jadi setiap orang, bahkan setiap benda pun itu punya energi. Nah, kali ini yang kita bahas tuh secara lebih detail tuh feminine sama masculine, yang sebenarnya energi ini tuh bisa dimiliki oleh cowok maupun cewek. Benar-benar gitu. Tapi benar yang kata Sabrina ngomong, lebih ke kalau cewek biasanya memang lebih feminim biasanya. Tapi balik lagi, feminim itu bukan di eksterior kita ya, Sa. Bukan kayak Sabrina pakai rok, suka pakai rok jadi feminim, atau kayak Sasa sukanya celana lebih maskulin. Enggak. Jadi lebih ke energi di dalam diri kita, kayak lebih ke karakter, sifat gitu kali ya. Bukan penampilan kita gitu. Ya benar sih, menurut aku juga kayak gitu. Soalnya karena kalau kamu mau ngomongin feminine energy itu juga luas banget. Kayak even bisa sampai kayak dark feminine energy, light feminine energy. Terus kalau kamu bisa dengar lagi kayak mungkin udah banyak yang ngomongin di podcast. Tapi at least ini yang kita bisa pikirin ke diri kita gitu ya. Mungkin kayak mungkin daripada kita ngomongin hal yang lebih ngejelasin, mending kita ngomongin yang lebih teknikalnya aja. Bukan lebih contoh ya. Contohnya kira-kira tuh kayak gimana. Mungkin dari ini dulu kali ya Sab, kayak menurut lo, kayak kita kan topiknya gini, kalau menurut lo itu cewek, kan lo bilang kayak cewek itu memang sebenarnya feminine energy itu energi yang ada dalam cewek. Tapi apakah benar gitu sebenarnya kayak jadi cewek itu sebenarnya lebih mending lo punya feminine energy, atau sebenarnya lo boleh punya masculine energy, atau bahkan atau gimana sih kayak menurut lo biasanya? Kayaknya menurut gue itu kita cewek pasti nggak mungkin cuman punya satu energi kan, nggak mungkin cuman punya feminim doang gitu semuanya. Pasti kita juga ada masculine energinya. Nah, apakah kita sebagai cewek tuh mendingan punya masculine energi yang lebih besar atau feminim energi yang lebih besar gitu kan maksudnya? Kalau dari gue sih sebenarnya lebih bagus punya feminim energi yang lebih besar. Tapi balik lagi, bukan berarti kayak kita tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ya kan feminine energy tuh lebih kayak kita tuh
being ada di sini gitu, kayak kita tuh ada di dunia ini gitu. Jadi cewek aja sebenarnya tuh udah memunculkan feminine energy kita gitu kan. Tapi ya kita nggak mungkin dong diem doang. Ya, tidak dipungkiri gitu. Ya. Biasa di tempat kerja atau misalkan mungkin kayak gue sendiri sebagai entrepreneur juga kayak lo yang harus lebih ngelit, lo yang harus lebih apa sih kalau kita baca tadi lebih menyatakan ke dunia. Iya, lebih berimpact gitu ke dunia. Kan nggak mungkin dong misalnya kayak lu punya bisnis. Kita nih cewek-cewek punya bisnis, masa kita nggak ngapa-ngapain? Masa kita nggak ngelit orang-orang di bawah kita? Kan nggak mungkin juga dong. Jadi lebih feminine energy kita ada maskulinnya tapi di tempatnya gitu. Ya, tapi di tempat yang tepat. Dan gue lebih prefer feminine energy kita lebih besar, apalagi sama pasangan kita ya di relationship. Gitu. Oke, contohnya gimana kalau misalkan di relationship kira-kira so feminine energy yang lo harus menurut lo aja sih yang lebih buat implikasiin ke hubungan tuh kayak gimana kira-kira? Kalau buat di hubungan sih ya contoh paling simple ya. Gue bener-bener kalau kayak kita pergi makan atau ngedate gitu, emang lebih prefer ya harusnya cowok yang bayarin sih. Oh, this is very interesting. Iya. Soalnya ingat gak sih kita pernah punya omongan kayak kita ada temen yang kayak harus 50-50 harus gitu kan. 50-50. Jadi kalau misalkan kita 50-50 itu 0 normal. Kalau gue dibayarin itu plus 1. Iya. Tapi kalau nggak dibayar, gimana? Lupa. Jadi kita punya satu teman. Dibayarin itu adalah keharusan. Iya. Jadi kalau lu dibayarin itu tuh 0. Normal itu biasa, emang udah harus. Iya. Kalau lu nggak bayarin gua atau dia sampai 50-50, jadi minus. Iya. Gitu. Tapi kalau lu misalkan ya bayarin tuh normal. Jadi kalau dia mau plus 1 ya harus extra effort lebih. Tapi ada cewek-cewek yang kayak kalau 50-50 0. Iya. Emang normalnya kayak gitu. Kalau lu bayarin gua plus 1. Kalau lu nggak bayarin gue tetap 0, jadi nggak minus. Jadi kayak memang persepsinya kayak beda-beda. Tapi menurut lu kenapa? Kayak ya gitu. Apa yang lo lakuin sekarang? Kayak kenapa ya jadi cewek? Misalnya kita kayak kalau makan gitu, mendingan dibayarin aja. Menurut gue ya, at the end of the day, cewek-cewek yang 50-50 itu bakal seneng juga sih kalau dibayarin. Iya gak sih? Nggak tahu ya. Mungkin ada sih. Mungkin kalian bisa komen ya. Kalau kalian jadi cewek 50-50 yang lu sampai nanti mau nikah pun lu bakal tetap 50-50. Mungkin kalau kayak ngedate awal masih bisa gue kayak oke lah 50-50 ya mungkin kan kita juga nggak bakal ketemu dia lagi. Siapa tahu nggak cocok gitu kan. Tapi lu bayangin deh kalau misalnya lu udah berkeluarga, terus misalnya lu udah harus ngurus anak, lu juga punya kerjaan lain misalnya, terus si 50-50 itu tuh masih berlanjut gitu. Capek gak sih lo? Iya, kayaknya sih capek ya. Makanya mungkin kalau pacaran masih oke lah kalau kalian bilang mau 50-50. Apalagi mungkin kita masih early 20s, kita juga belum bisa cari uang. Jadi kayak ya cowoknya kasihan juga gitu kan, mau uang dari mana juga. Mungkin kayak uang jajan kita kan juga terbatas. Tapi kalau ngomongin untuk jangkau ke masa depan gitu ya, kayak untuk jangka panjangnya, ya emang cowok kan pada dasarnya diciptakan untuk provide kita dan ngelit dan memimpin kita gitu. Mau apapun lah sekarang tentang gender equality gitu-gitu, mungkin dulu kita juga jadi orang yang kayak gue nggak mau dipimpin cowok kayak gitu kan. Tapi percayalah, makin kita tua, seiring berjalannya waktu, makin dengar cerita orang, ya kita belajar dari pengalaman orang ya guys. Makanya ini kan salah satunya podcast ini ya kita pengen share juga kayak pengalaman-pengalaman yang kita pernah lalui maupun yang kita dengar dari orang lain yang lebih tua maupun yang setara sama kita gitu loh. Bahkan yang lebih muda juga sih. Jadi seiring berjalannya waktu tuh kita apalagi sebagai perempuan ya kayak aduh enak juga ya kalau di provide gitu. Pasti sih. Iya kan? Bukan provide secara finansial doang loh, tapi semuanya mental pun juga emosi mental ya benar-benar semuanya sih. Nah balik lagi nih Sa, kalau misalnya lo sebagai entrepreneur nih, jadi Sa di teman-teman kita itu satu dikenal sebagai girl boss. Oh my god ya. Jadi karena bisnis bunganya ini sangat sukses, jadi kayak kadang-kadang tuh orang-orang kayak ngerasa aduh cowok-cowok tuh nggak ada yang berani deketin Sasa gitu. Kayak dia tuh udah sangat mandiri dan independen lah kayak. Ya orang-orang kan ngelihatnya tuh kayak
lu tuh nggak ada cowok aja pasti bisa hidup gitu lah, ngomong Iya, kasarnya, ngomong iya, kasarnya ya guys. Iya. Tapi sebenarnya isi hati lu tentang si feminim dan masculine energy ini tuh sebenarnya lu maunya gimana sebagai entrepreneur sukses? Gila, Iya. amin. Jangan lupa teman-teman kalau mau beli bunga Tetap kan baju gua. ya, anak Balaton ini kaos ya Balaton. Oke, gimana? Oke, ini sebenarnya lumayan menarik. Kayak gue sendiri waktu nemuin feminim energy, maksudnya the thing kayak the thought of feminim energy itu sebenarnya baru 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun sampai 1 tahun belakangan. Dan kalau gue ketemu informasi, jujur banget gue tuh selalu cerita sama dia gitu kayak, woi, lu tau gak, gue ketemu gini, lu tau gak sih harusnya kayak gini. Nah tapi balik lagi sih guys, menurut aku memang aku dulu setelah aku belajari kayak feminim dan maskulin gitu, kayak tadi Sabrina sempet juga bilang kalau feminim itu lebih ke lu udah jadi cewek aja tuh udah sebuah energi yang lu punya sebagai seorang yang feminim, atau bahkan lu tuh just being menerima gitu, kayak apa yang lu rasakan lebih ke feeling. Sedangkan kalau maskulin itu lebih ke logic, lu decision making, lu mau ngapain untuk dunia ini, untuk kayak ya gitu kan, emang hal-hal yang biasa dilakukan para lelaki. Nah dengan background gue yang kayak memang entrepreneur dan maksudnya memang ditempatkan di posisi yang memang harus lu nge-lead, lu harus decision making, dan lu harus memberikan impact ke dunia. Ya lebay sih dunia, cuman at least impact ke tim lu dan sekitaran. Memang jujur banget baru sadar kalau apa ya, masculine energy gue tuh tinggi bener lah dulu. Beneran nggak bohong guys. Jadi kayak bukan 1-2 orang aja. Jadi ya untuk background sedikit ya, I've been single for 8 years gitu, 8 years to 9 years gitu. Dan semua orang tuh selalu ngomong kayak, lu tuh dominan banget jadi cewek, kayak lu tuh independen banget, kayak cowok juga takut kali mau deketin lu, kayak apa yang lu udah punya sekarang. Padahal misalnya kalau dari sisi gue ya Sab, biasa aja gitu loh. Ya. Mungkin on certain people berasa kayak, oh gue udah achieve something yang di umur gue yang sekian. Tapi balik lagi di luar sana yang lebih gila tuh juga banyak gitu. Jadi gue kadang-kadang suka mikir, kok kayaknya orang terlalu ngomong gitu, kayak lu dominan banget jadi cewek, lu tuh kayak gimana. Tapi again, gue nyadar banget kenapa mereka bisa ngomong kayak gitu, karena itu yang mereka lihat di gue. Gitu, kayak gue nggak pernah mau 50-50. Nah, dulu dia selalu 50-50. Gue selalu 50-50. Kayak gue bener-bener kayak nggak ada yang bisa bayarin gue gitu. Kayak gue bisa bayar sendiri. Gue punya duit gitu loh. Kayak bukan gue punya duit ya, tapi maksudnya gue bisa provide diri gue sendiri gitu loh. Kayak gue berasa kayak mungkin ditempatkan yang kayak, malah karena gue kan bunda ya, maksudnya kayak ibu di antara anak-anak gue, kayak mungkin kita yang lebih provide, lebih yang apa. Nah sedangkan kalau kita ngomongin relationship, setelah udah ketampar dar gitu, ternyata ya ujung-ujungnya si cewek independen ini tuh kalau ketemu dengan orang yang tepat dan orang yang Miss Independent ini sebenarnya bakal pada waktunya tuh bakal independen juga sama cowok yang tepat gitu. Bukan masalah kayak dependent as in oh gue menggantungkan diri gue semua ke dia, tapi kayak lebih ke oh ternyata enak juga ya di provide gitu. Kalau makan bukan masalah makan doang ya guys, tapi kan gesturnya gitu loh, kayak kenapa lu harus provide gitu. Bukan masalah kayak gue dibayarin, gue kasih duit, gue suka, bukan, tapi dari gesturnya bilang kayak oh nggak apa-apa, ini tugas memang lelaki untuk provide, karena in the end keluarga yang akan provide itu lelaki dan lain-lain. Ternyata si cewek independen ini memunculkan juga nih sifat-sifat feminim dia yang kayak oh senang juga ternyata ya, enak ya, ternyata senang happy gitu. Ternyata happy ya, ternyata lu tuh memang jadi cewek itu yang memang dilahirkan atau kayak lu jadi cewek aja tuh udah cukup gitu. Jadi sebenarnya itu privilege kita para perempuan ya nggak sih? Iya, menurut gue sih kayak gitu ya. Perempuan. Walaupun balik lagi ya, tetap background orang kan banyak ya. Ada orang yang memang mungkin secara cewek dilahirkan udah harus berjuang untuk memprovide keluarganya, bahkan memprovide adik-adiknya dan lain-lain. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin pasangan, makanya kalau kita ngomongin pasangan atau kayak partner gitu, ya at least I think ya I agree gitu sama yang kamu ngomongin, kalau cewek itu lebih bagus di feminim pada akhirnya kan? Apalagi di situasi relationship ya sama cowok, karena pada dasarnya cewek itu memang ya yang lu bilang, maksudnya kayak kita selalu tahu juga kayak laki-laki kan akan ngelit rumah tangga, itu yang ngeliat akan laki-laki. Jadi biarkanlah laki-laki yang baik dan sehat itu ya berkarya di bidangnya gitu. Karena emang cowok tuh sebenarnya emang suka kok dia cowok yang normal dan sehat ya. Sebenarnya dia tuh emang dia punya pride tertentu gitu ketika dia bisa nge-provide ceweknya ataupun istrinya. Jadi
menurut gue emang cowok tuh dilahirkan untuk nge-provide, tapi cewek itu tidak dilahirkan untuk nge-provide. Karena lu liatin deh, ketika cewek mungkin awalnya dia nggak apa-apa gitu ya, tapi at some point dia tuh kayak bisa gedumel kalau cewek tuh. Kayak kok dia nggak ngapa-ngapain tapi ini sih kayak yang kayak gitu loh. Tapi kalau cowok tuh lu liatin deh, mau dia sampai ya kesannya kan dia sampai meninggal tetap nge-provide ya. Dia nggak bakal ngedumel. Kayak emang apa ya ngomongnya kodratnya gitu. Ya, kodratnya emang dia gitu. Tapi kalau cewek tuh pasti ya mau dia bilang di awal fine aja, tapi pada akhirnya tuh pasti ngedumel sih menurut gua. Iya, pada dasarnya nggak ada cewek yang nggak suka dimanjain, di taking care of, yang disayang, yang kayak lu harus jadi cewek yang memang benar menerima kasih sayang dari pasangan. Itu nggak mungkin lah cewek yang nggak suka gitu. Karena kan kita emang cowok-cowok kan juga bilang kita tuh cewek tuh feeling banget. Kalau cowok tuh yang kayak logic. Dan dari logic itu ya lu harus kayak mau accomplish sesuatu gitu si cowok-cowok ini. Jadinya waktu dia mau accomplish sesuatu, nge-provide kita tuh juga dia accomplish loh. Iya. Tapi bukan berarti, balik lagi ya guys, bukan berarti jadi cewek lo nggak boleh ada masculine energy. Menurut kita sih sama sekali nggak kayak gitu, tetap harus balance, tapi di tempatnya. Apalagi kalau lu ngomongin pasangan, makanya kenapa banyak banget bukan tragedi, tapi kayak cerita-cerita kayak cowok-cowoknya kayak jahatin ceweknya lah. Nah itu harus dilihat tuh, kayak misalkan apakah ceweknya ngejar-ngejar dia pada awalnya, apakah ceweknya benar yang kayak insecure, atau bahkan kayak lu nggak punya value on yourself, jadi kayak cowoknya bisa ngerendahin lu. Nah karena balik lagi feminine energy itu udah memang pada kuadratnya udah ada di wanita. Benar. Gimana cara kalian tuh embrace-nya aja gitu. Yang kayak baru kita pelajari juga guys. Yang masih sangat kita pelajari, kayak bener-bener gila Sab, kayak gue tuh dulu yang paling mungkin kita juga udah sempat ngomong di podcast sebelumnya, kayak salah satu dulu gue anak Mapala kan dulu, anak gunung anak gunung cewek gitu. Berasanya kayak gue harus kuat, gue harus ini, gue bisa ini, gue bisa itu, terus gue bisa kerja, gue bisa cari duit, gue bisa apa. Jadi kalau gue dulu even kayak di anak-anak gunung pun memang pada kuadratnya cewek itu akan dipandang jadi yang lemah. Iya. Jadi kalau naik gunung ya. Apalagi naik gunung. Kalau kalian tahu dan pernah naik gunung pasti kalian tahu gitu. Itu gue suka tahu. Apa? Waktu kalau bisa naik gunung gitu kan. Ada yang bantuin. Iya kan? Itu seneng kan? Memang. Makanya dari contoh itu aja tuh kita bisa lihat loh guys. Kayak cowok kayak lu bisa nggak? Terus kayak dibantuin misalnya naik gunungnya agak berbatu atau apa gitu ya. Seneng kan lu kayak diperhatikan gitu. Nah dulu tuh gue mikir kayak even gue tas aja nggak mau dibawain. Lu gak mau dibawain? Gak mau. Gue sih kasih Lisa kalau gue naik gunung. Iya, maksudnya terus tas gue dibawain. Iya beneran, jadi memang kayak cowok-cowok yang baik itu ya mereka akan kayak, dia kan lihat cewek itu sebagai orang yang lebih lemah secara fisik dan lain-lain. Jadi dia itu akan tawarin gitu sebenarnya. Kalau benar ya, ada banyak banget teman-teman gue, shout out to all my friends, Mapala friends, I love you. Mereka tuh bisa masak gitu, kayak ayo sini gue bantu bawain ini gini. Gue sih akan bilang kayak jadi cewek yang sok kuat aja, gue bilang nggak mau, lu bantuin aja yang lain, gue bisa gitu. Itu setelah gue telah gitu, ini adalah sifat-sifat yang gue tuh matiin feminine energy gue gitu. Gue nggak memberikan diri gue tuh untuk dibantu orang. Jadi akhirnya lama-lama ya memang, karena kalau kalian tahu, ini sekedar tips ya yang aku juga baca-baca dan dengar kata orang. Kalau feminine energy lu tinggi, lu akan attract cowok yang maskulin. Kalau masculine energy lu tinggi, lu akan attract cowok-cowok yang feminim. Pada dasarnya menurut gue, ya feminine energy bukan berarti cowok tuh nggak ada feminim, ada juga. Ada. Kan banyak di luar sana cowok-cowok yang mau aja dibayarin. Karena feminim sama maskulin tuh berkaitan. Jadi ketika lu maskulin lu tinggi, lu bakal attract-nya cowok yang feminim gitu kan Lisa. Jadi kalau buat teman-teman yang udah tahu nih, misalkan gue suka cowoknya kayak apa, dan gue tau lah semuanya di sana pasti suka lah ya cowok-cowok yang gentleman, yang very masculine. Ya lu udah tahu sih harus ngapain sekarang gitu. Karena dari situ gue sadar gitu, gue even nggak mau dibawain tas ya. Gue bilang nggak apa-apa, gue bisa sendiri. Nah dengan nggak langsungnya itu gue matiin atau kayak gue meredupkan feminine energy gue. Jadi dari cara sekecil itu, contoh ada orang mau bantuin aja tuh, itu udah bisa embrace your feminine energy gitu loh. Jadi kayak balik lagi, feminine energy itu lebih ke menerima gitu, kayak lebih perasaan, gimana caranya lo kayak lebih ya again, kalau yang kalian pasti udah sering banget dengar ya, for being aja lo udah kayak feminine energy. Kalau masculine tuh lebih doing, ngelakuin sesuatu, ngelakuin ini, nge-provide ini, bantuin ini, lo bikin ini, bikin itu gitu loh.
intinya being sama doing ya. Iya. Inti kesimpulannya. Nah jadi balik lagi menurut lu nih, kalau Sabrina, balik lagi. Aduh. Lu pernah nggak nih punya kayak experience tentang kayak feminine energy kayak gini? Feminine energy ya mungkin dari cerita-cerita sama orang-orang juga ya. Mungkin gue juga dulu orangnya maskulin. Kalau gue berarti tapi itu tipenya lebih gak enakan kalau gue tuh. Jadi kayak misalnya orang mau bantuin, kayak gue kayak gak usah, gue bisa sendiri. Karena emang gue tahu gue bisa sendiri gitu loh, Sa. Kayak contoh aja misalnya orang mau jemput lu, mau pergi makan. Oh iya. Nah, kayak hal-hal sekecil itu gue ngerasa kayak ya kan gue bisa pergi sendiri. Maksudnya gue bisa nyetir gitu kan, atau nggak nge-grab ya bisa sendiri. Tapi dari rasa nggak enakan itu, ya itu jadinya gue menutup juga feminine energy gue. Jadi gue berasa bisa sendiri, ya udah gue jalan aja sendiri. Nah masalahnya kalau cowok itu, kalau dia lihat lu bisa apa-apa sendiri, ya beneran tuh lu dikasih aja semua sendiri. Nah itu capek, nanti lu mau suruh cowok lu jemput juga udah kayak dia malah jadi keenakan, gak mau. Iya, akhirnya again lu membangkitkan lagi feminine energy dia, meredupkan maskulin dia, dan ya sebagainya gitu. Sebenarnya banyak banget sih ya dari kehidupan sehari-hari itu. Kalau ya tadi kan lu masalah barang, terus masalah jemput itu kan juga maksudnya contoh kecil dari masculine energy ya. Kita nggak ngomongin kayak financial yang harus nge-provide lu untuk kehidupan sehari-hari kayak udah berkeluarga gitu kan. Tapi kalau kita masih pacaran kan kurang lebih kayak gitulah ya, atau enggak ya simpelnya lagi ya makan, jalan-jalan. Yang kayak gitu-gitunya ya kalau sebisa mungkin untuk menumbuhkan feminine energy kita minta bantuan, ya minta bantuan sih, tapi bukan berarti minta bantuannya kayak bodoh gitu ya guys. Kayak klingi atau iya, kan kita udah bahas tuh di video yang 8 hal yang bisa merusak itu. Jadi jangan terlalu clingy, sama kita juga udah harus tahu value kita ya. Jadi dengan kita kayak gitu, cowok juga jadi lebih ngerespek dan gak bosen sih sama kita. Karena pada dasarnya kalau tadi kita sempat, jadi sebelum buat podcast ini guys, kita sempat ngobrol dulu gitu sampai kita kelewatan nih. Aduh kita harus buat podcast lagi satu, ya Allah. Tentang cara itu. Tentang energi nih, karena balik lagi kayak cowok itu secara natur dia itu akan nge-provide. Kalau dia, tadi kita sempat ngomong, pada dasarnya tuh sebenarnya mungkin memang ada cowok yang, kita ngomongin mungkin konteksnya tuh sekarang misalkan financial, uang gitu kan. Pada dasarnya memang karena cowok itu akan provide, dia tuh tidak akan pelit, atau itu dia tuh tidak akan even bother gitu untuk kayak share ke orang yang dia sayang kalau dia itu punya uang. Pada dasarnya cowok tuh gak ada yang pelit, karena emang sifat naturalnya dia mau provide gitu loh, gitu intinya. Tapi kalau misalkan kalian sendiri tidak memberikan diri kalian untuk di provide, ya dia dia even nggak, oh ya udah kayak dia bisa sendiri, ya udah nggak peduli. Akhirnya ya ujung-ujungnya ya cowoknya nanti gimana, malah jadi menimbulkan konflik di kedepannya sih menurut gua. Nanti ada konflik-konflik yang menurut kita tuh waduh, ya amit-amit kita sih nggak mau itu terjadi ya. Makanya kita sekarang sudah mulai mengembrace feminine energy kita. Jadi guys, ada yang mau bantu, ada yang apa, udah yes. Maksudnya kayak tapi tetap dengan respect ya. Kayak kita pun juga kayak gitu sekarang, kayak ya udah kayak dibayarin, terima kasih. Tapi gue inget banget ya guys, pertama kali Sasa mengembrace, dia tahu tentang konsep feminine energy ini. Gue inget banget dia chat kayak, Sab, tadi orang ada yang minta mau bantuin gue bawa barang, gak sih? Terus ya udah gue kasih aja, itu gue ngakak sih. Karena awalnya memang berasanya awkward banget, Sab. Kayak gue, karena gue tahu nih kayak, anjir, ada yang mau tolongin gue. Yaudah boleh ya. Awkward banget. Ya maksudnya lu tau lah, lu udah, waktu itu gue inget banget kayak maksudnya gue udah single kan 8 tahun. Terus gue apa-apa sendiri, apa-apa bisa nyetir sendiri, apa sendiri. Terus tiba-tiba ada yang mau bantuin gue kayak sesimpel itu padahal ya, sesimpel bantuin bawa aja karena bawaan dia banyak. Iya gitu. Kayak baik juga ya gitu, kayak langsung kayak seneng banget. Ya ini harus jadi cewek sih. Karena pada dasarnya balik lagi, nggak mungkin nggak ada cewek yang suka, nggak mungkin nggak ada cewek yang nggak suka. Benar. Kalau lu tuh Dibantu, ketemu atau kayak dekat atau berpartner sama cowok-cowok yang lebih maskulin gitu, karena menurut gue itu salah satu ya privilege kita, balik lagi privilege kita jadi cewek sih. Karena banyak juga kok kayak teman-teman kita yang emang case-nya mesti nge-provide keluarga dia, ya jadi kayak maskulin banget lah. Betul. Emang cewek tough yang harus strong di dunia ini gitu. Dia pada akhirnya memilih pasangan yang
dan sama pasangan itu dia jadi lebih feminine energy juga sih, dan bahagia gitu kan at the end of the day. Ya, at the end of the day, walaupun kita nggak tahu ya, maksudnya kedepannya kan hidup kita nggak ada yang tahu, maksudnya kelanjutannya kayak gimana. Cuman at least kelihatannya happy, dan teman-teman kita yang maksudnya ngomong pun, yang maksudnya ya dia ya happy sih gitu. Maksudnya kayak gini, contoh paling simpel, kita ada satu teman yang dulu apa-apa, maksudnya kayak cowoknya bukan berarti cowoknya nggak ada duit waktu itu tapi apa-apa ceweknya yang talangin dulu. Dan apa-apa ceweknya yang bantuin, yang kayak yang apa ya, selalu support dia, apa ya, selalu kayak ngayomin dia banget gitu loh. Secara nggak langsung ya lu tuh kayak ningkatin lu punya masculine energy kan buat ngurusin nih satu cowok gitu. Akhirnya apa? Stres juga gitu kan, kayak cowoknya nggak ngehargain dia, yang tadi kita udah sempat mention di podcast sebelumnya. Dan akhirnya yang nggak happy gitu loh. Dia selalu ketemu sama cowok-cowok yang kayak selalu mikir kayak nggak, pokoknya gue bisa sendiri, kayak lu nggak usah, itu gue bakal tetap ini lu. Akhirnya nggak beres-beres sampai akhirnya dia sekarang married dan bahagia. Ya ketemu cowok yang apa? Cowok yang lebih maskulin yang kayak ngayomin dia, walaupun awalnya tuh dar banget ya, kayak maksudnya kayak berantem karena kan lu udah terbiasa sekian tahun untuk menjadi maskulin. Nah lu sekarang ketemu cowok yang lebih maskulin, yang bisa kayak bukan masalah kontrol tapi kayak mengayomi lo in some way. Karena gue juga percaya kayak gue teman-teman semua, kayak gue tuh selalu dibilang kayak gue tuh dominan. Nah lu tuh biasanya kan kalau orang ngomong, oh lu kalau dominan lu harus dapet cowok yang lebih submissive gitu kan. Tapi enggak sih, itu enggak applicable buat gue. Ini jujur banget, kayak gue malah pengen banget punya cowok yang jauh lebih dominan dari gue, atau bahkan kan orang-orang suka ngomong kan siapa ini loh, kayak alpha woman, alpha female gitu. Ya enggak sih, gue nggak bisa bilang gue alpha female. Mungkin di kerjaan gue ya gue harus gitu kan, karena ya gue ya harus bosnya, atau lu harus aturin semuanya dan sebagainya. Cuman balik lagi, kalau gue sendiri, gue akan bisa banget sama cowok-cowok yang lebih kuat dari gue, yang lebih ya dominan. Ya ngomongnya atur saya bang, saya mau diatur bang sebenarnya. Sebenarnya dalam hati ini saya juga mau diatur. Maksudnya walaupun jangan ngatur gue, jangan yang kayak nggak jelas gitu kan. Yang kayak lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu, bukan. Tapi yang lebih kayak bisa ngayomin aja cowok yang lebih pintar dari gue, yang lebih ngayomin gue. Ya maksudnya in the end gue bisa provide diri gue sendiri. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau provide gue, ya gue jujur banget nih, honestly speaking, kayak I'm happy gitu, I'm happy for it gitu, kayak karena gue tahu ya kita sebagai cewek itu ya kita itu punya tanggung jawab yang berbeda gitu loh, kayak kayak kan kalau kita tahu cowok yang kerja harusnya, cewek yang lebih nurture, lebih ya mesti ngurus anak dan lain. Tapi bukan berarti maksudnya gue kayak setuju kayak cewek nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah doang ngurus anak, ya enggak. Cuman maksud gue yang lebih kayak ya sesuai pada tempatnya aja lah, semuanya bisa berlangsung. Tapi jujur ya, emang pemikiran ini tuh baru gue dapat kayak di 25 ke atas, nggak bisa? Oh iya, benar. Jujur waktu kita kuliah tuh kayak kita seneng banget jadi alpha female, ngomong kasarnya ya. Kayak kita kayak jadi cewek tuh harus bisa sendiri, harus ngapa-ngapain, nggak boleh bego. Ya, nanti kalau ada cowok gimana, ya pokoknya kita kayak yang mau jadi powerful gitu lah ya. Tapi seiring berjalannya waktu kayak 25 ke atas, kayak berasanya mungkin udah banyak cerita-cerita dan pengalaman orang lain juga ya yang kita dengar kan. Jadi kayak lebih feminine energy, gue mau loh gitu kan. Ya jadi menurut gue kayak wajar sih kalau kita masih 20s awal gitu belum bisa mikir kayak gini. Mungkin cewek-cewek masih mau itu kayak wajar banget, karena kita dulu juga kayak gitu. Kayak gini lah, kayak orang-orang yang lagi pengen masih lihat jati diri dia, mencari jati diri, maunya kayak ya ada gitu. Tapi ya makin lo gede, makin lo belajar, makin lo ngelihat hidup orang, makin lo ketemu dunia luar, ya kayaknya memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan tuh memang pada kuadratnya gitu. Iya, balik lagi ke situ sih. Sebenarnya kayak baru lebih menyadari ya, emang kita cewek tuh ya mau segender equality apapun ya emang kita tuh nggak sama. Emang masing-masing punya tugasnya job role masing-masing gitu. Tugasnya sendiri. Tapi bukan berarti ya, maksudnya ya jujur gue sendiri sih menganut gender equality, maksudnya kayak cowok cewek sama, tapi setiap cowok dan cewek punya tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing gitu. Benar, setuju. Jadi lebih kayak gitu ya. Maksudnya bukan berarti kayak cewek kita cewek nggak boleh kerja, cewek nggak boleh sekolah, sekolah. Kayak semua orang harus punya kesempatan yang sama, tapi dengan tanggung jawab yang tepat. Karena kayak sendiri, kayak gue yakin kita cewek
kayak mau kerja gitu loh. Kita nggak Iya. mungkin nggak mau kerja menurut kita, tapi balik lagi di saat mungkin nanti kita udah ready untuk merit, ya lu udah berani harus ambil tanggung jawab lagi gitu untuk kayak Iya. oh ada satu orang yang lu harus bertanggung jawab, ada mungkin waktu udah punya anak, ya kerjaan lu gimana ya lu harus atur lah Iya, gimana gitu sih. enaknya. Pinter-pinternya kita ya. Balik lagi dari cewek tuh harus pinter-pinter kayaknya Sap ya. Oh iya, dari tadi kan kita udah punya banyak triki-triki topik tentang cewek harus pinter, Iya. Ada di podcast kita sebelumnya, kalian bisa cek tentang iya. hal-hal itu. Ya benar, setuju banget sih. Oke, jadi sebenarnya ya feminim energy masih banyak lagi sih ya tema-tema yang bisa kita bahas. Kalau misalnya kalian ada yang mau kalian tanyakan atau kalian pengen tahu POV kita tentang Betul. topik tertentu, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Atau bahkan kalau kalian punya kayak pemikiran khusus untuk feminim energy, atau ada hal-hal yang menurut kalian, oh kalian harusnya, maksudnya kayak ada topik-topik atau kayak sentence yang mungkin mau kalian tambahin, Ya, please feel free buat kayak komen di session di bawah, karena kita bakal pengen banget juga belajar. Maksudnya karena kalau kalian search feminim energy di YouTube banyak banget keluarnya. Jadi kayak saking banyaknya kita juga sometimes kayak wah terlalu broad gitu loh. Tapi at Yeah. least yang kita bisa suarakan ini ya itu yang kita pelajari dan kita rasakan. Karena balik lagi guys, ini tambahan lagi ya, di saat lo kayak nge-embrace feminim energy lo dan lo ketemu sama orang yang tepat, orang itu tuh akan happy juga. benar. Jadi both ways ya. Both way. Jadi ini menguntungkan dua belah pihak. Jadi jangan lupa buat cewek-cewek di luar sana. Oke, Jangan mau jadi kayak kita yang dulu. Sumpah kalau gue tahu ini dari 5 tahun yang lalu, Udah dari dulu 10 tahun yang sih, lalu, iya. gue udah ngelakuin ini dari zaman Benar, kapan benar, kayaknya benar, deh. Sampai akhirnya ada hari ini ya belum perfect, terlambat, belum iya. terlambat juga, belum oh kita expertnya, oh tidak sama sekali. Ini cuma berangkat dari experience kita dan ya lingkungan kita aja sih. Kita belajar dari hidup teman-teman kita juga. Ya. I think a feminine energy is a good thing to have karena us as a woman kayak kita udah born this way, embrace it dan jangan lupa buat kayak terus menjunjung feminine energy. Mantap. Yeay. Oke guys, jangan lupa subscribe, share sama teman-teman kalian juga, komen dan like. Pokoknya kita ketemu di video kita selanjutnya buat ngomongin hal-hal tentang cewek yang lain. Yay. Oke, bye bye. Bye, guys. Cheers, cheers, Oh, cheers. cheers lagi. Cheers.